binary code running through my veins. Hacking the matrix, breaking all the chains. Neon lights illuminating the night.
Yang Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sama nih warahmatullahi yang udah wabarakatuh. klaim hostnya. Aduh, aku ya Allah.
Ayo gas, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini gara-gara Bu Yuni nih saya dijadwalin ini. Udah deh. Gak usah diinget-inget deh. Nyoba-nyoba aja ya, nanti kalau ada salah atau apa nanti tolong dibenerin ya. Ada Bang Budi. Ya. Oke. Screen up. Ya, sebelum mulai ke materi data science ya, saya mau paparin dulu. Situ tentang library ya. Library atau package. Kalau disebutnya sih kalau di Python library namanya. Nah, library itu kan sebenarnya perpustakaan ya. Perpustakaan itu untuk menyimpan buku, tapi kalau di Python itu untuk menampung apa namanya? Coding-coding atau kode yang sudah dikomputasi. Nah, Python itu saya waktu sains komputasi itu ada 4, bisa ada 4 ini ada 4 software yang digunakan. MATLAB, Octave, Scilab, ataupun RStudio. Nah, MATLAB ini dia untuk menghitung namanya matematik ya, matematik. Gitu. Cuman ini berbayar. Kalau Octave sama Scilab itu dia open source, bisa digunakan. Kalau RStudio itu juga untuk menghitung statistik atau nanti data scientist. Kalau di Python itu biasanya kita gunakan ini NumPy, kemudian sebentar. Menggunakan NumPy, Matplotlib untuk plotting, kemudian ada SymPy, simbolik matematik, kemudian ada SciPy atau Scientific Python. Nah, library Python itu ada banyak ya, ada 137.000. Cuman yang sering dipakai itu ada 9 library yang populer. Di antaranya itu NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, Scikit-learn, Scrappy, TensorFlow, Keras ataupun PyTorch.
Nah, untuk data scientist sendiri itu biasanya menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, ataupun Scikit-learn. Nah, selanjutnya yang Scrapy, TensorFlow, Keras itu untuk apa namanya? Untuk machine learning, deep learning. Nah, sekarang kita mulai. Sebelum kita mulai, kita buka Visual Studio Code dulu. Saya hapus. Oke. Nah, sebentar, ini ada sini. Oke. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan, saya gedein dulu deh. Nah, oke. Nah, sebelum saya mulai, itu Python sendiri itu dia punya apa namanya ya? Punya environment ya. Environment itu untuk menampung library. Misalnya kalau saya sih biasanya kalau mau install library itu, saya nggak menggunakan environment yang sudah ada di Python-nya, tapi saya gunakan environment yang dalam bentuk virtual. Nah, untuk mengetahui environment itu kita ada di mana, itu kita menggunakan command atau apa namanya interpreter, command prompt di Python atau terminal. Itu kita cek menggunakan get spasi comment, kemudian Python, kemudian titik source gitu ya. Nah, itu Python kita tuh ada di ini, folder Python-nya ada di sini. Nah, kita kalau di sini kita cek listnya, ada apa aja sih di library kita, itu menggunakan pip list gitu ya. Maaf List. Pak, Nah, kursornya dipindahnya nggak kelihatan tadi. Oh, udah ada aman-aman. ya. Kelihatan nggak? Udah aman. Kasih Ya. Pak. Oke, saya pindah dulu nih ini ya. Ya. Kita gunakan pip list gini ya, pip list. Kita enter. Nah, karena ini nggak kelihatan, saya pindahin ke samping nih supaya bisa dilihat enak di samping. Nah, inilah list library yang sudah kita install, bawaan dari Python itu sendiri. Bawaan dari Python-nya. Nah, ini listnya. Di sini sebenarnya saya sudah install Pandas. Ini ada Pandas, sudah ada NumPy. Nah, maunya saya nggak pakai di sini, saya pakai virtual environment. Caranya yaitu kita buat virtualnya dulu, buat virtualnya di samping. Ya ke samping dulu deh. Oke, dari samping. Ini saya gunakan
Python -m virtual environment, kemudian saya kasih nama my-env. Oke, nah di sini dia akan ngumpul di sini. Nah, di my environment ini dia tidak ada library yang terinstall ya. Paling cuma berapa? Cuma ada pip sama pip 25 ini aja. Nah, di kita oke. Kemudian kita aktifin virtual environment tadi dengan menggunakan my-env, kemudian /script, kemudian /activate. Di ini ya, my-env script activate. Kemudian kita klik enter. Oh, sorry. my-env scriptnya gede kali. Mau pakai scripts. My-env scripts activate. Nah, tandanya virtual environment tadi dia aktif, dia akan muncul di sininya nih, my-env ps di Python. Nah, kemudian kalau kita cek lagi get comment Python dan titik source. Get comment. Oh, ada spas. Kurang script. Command Python source. Nah, dia ada di sini. Pindah dia. Aktif environment script Python. Nah, ketika kita cek di sini pip listnya, nah dia cuma ada 2. Cuma ada PIP 2511 aja. Dia nggak ada nampainya, nggak ada pandasnya, nggak ada yang lain-lain. Nah, kemudian kita install pandas. Kita install nampainya dulu ya. Install pip install pip install nampai. Nanti install dulu. Syaratnya dia harus connect ke internet ya. Kalau nggak connect dia nggak install. Bang Afi, Bang Sigran tuh. Bang Afif, Ya, itu dia kalau di operating system lain dia nggak pakai backslash ya? Normal aja ya? masa? Nggak Kalau sintaksnya? Yang tadi yang buat masuk ke environment virtual nggak pakai backslash dia? virtual environment yang di mananya nih? Source kan source Ah, nama projectnya script activate. ah. Kalau yang OS lain dia nggak pakai backslash ya? Slash Ya, normal. biasanya ada beda kalau pakai Mac atau Linux saya beda deh ini ya. Oh iya iya iya. Karena dia pakai ini aja. Kayak Windows sama kalau Windows begini. Thank you Bang. Oke. Nah, ini dia minta di-upgrade. Tinggal klik aja nih.
Nah, kegunaan dari My Environment ini kita nggak otak-atik environment yang ada di Python-nya. Jadi kita kalau setiap project itu kita bisa gunakan masing-masing per project-nya. Oke, sekarang sudah install NumPy-nya. Nah, NumPy ini kita gunakan untuk operating dari array atau array ya, array. Oke, kita gunakan menggunakan caranya adalah kita import dulu. Import NumPy. Ini ya. Saya clear screen dulu. Import NumPy. Nah, kemudian setelah kita import, kita bisa panggil juga sebenarnya di sini. Print NumPy. Kalau kita panggil main.py. Belum saya save. Main.py. Nah, itulah si NumPy ya. NumPy-nya kelihatan. Print. Nah, itu print NumPy. Nah, di sini NumPy itu sebenarnya adalah kumpulan kode yang dikompilasi. Jadi kita tinggal nanti panggil saja. Di sini ada, kalau kita lihat nih NumPy sendiri itu ada ininya, kode-kodenya, ada codingnya yang sudah dikompil. Jadi nanti kita tinggal pakai aja, kita tinggal panggil apa namanya, fungsi ataupun alias fungsi-fungsinya ya, fungsi dari si NumPy itu sendiri. Ini ada, misalkan kita kasih nama alias atau SNP, kalau standarnya NumPy itu disingkat NP. Misalkan kita akan membuat array 1 aja deh, array 1 sama dengan NP ini dari kata NumPy ya, NumPy array ini, kemudian 1,2,3,4. Oke, ini adalah array. Nah, kita juga bisa pakai misalkan A sama dengan 1. Nah, bedanya apa kalau A ini sama array ya? Nanti kita bisa cek di sini mana yang array, mana yang list. Print RR1, kemudian kita print A. Kita save, kemudian main.py. Nah, di sini bedanya ya, kalau array itu dia nggak pakai koma ya, 1, 2, 3, 4. Sementara kalau A ini kan adalah list itu 1,2,3,4. Ini yang membedakan antara array dan list. Nah, nanti kita pakainya yang ini kalau memang mau ditambahkan misalkan array plus 1 gitu ya. Kita coba. Nah, dia akan nambah 1 ya, array-nya nambah 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, dan 4 tambah 1 5. Sementara kalau yang ini, yang 1 2 3 4 ini kalau kita tambahkan 1 gini, dia nggak akan fungsi, harusnya nggak fungsi karena dia bukan array.
Nah, dia akan error. Ini bedanya kalau dia array sama list. Nah, kalau kita misalkan kasih begini, kasih ini karena dia sebuah list, A tambah list 1 gitu ya. Nanti jatuhnya dia, clear screen dulu, kita panggil lagi. Oh, sorry. Print A, oh ini harusnya dikurungnya harus kurung ini ya. Kurung siku. Oke, kita save, kita panggil lagi. A plus 1 harus print A plus 1. Ini kali ya. A plus 1. Harusnya mau ya. Print A plus 1. Oh gini. B sama dengan A plus 1. Sekarang kita print B-nya. Oke. Sama dengan oh dia error karena dia ini ya, karena dia list. Kalau array-nya array nah kalau array-nya dia mau. Kalau ini dia nggak mau, dia pasti error karena dia sebuah list. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Boleh ada diulang bang, saya ikutin cuman masih fungsi dari awal numpi sampai itu bang tadi agak ketinggalan. Kalau boleh. Oh ya. Nah, array itu kan untuk apa namanya, untuk operasi matematika ya, apa? Mathematics. Salah satunya itu adalah array. Nah, array ini di NumPy itu sudah disederhanakan. Kalau kita pakai codingan kan dia panjang. Di sini saya sederhanakan, misalkan kita ada array A sama dengan NP array sekian. Bedanya kalau sama B ini, saya anggap B ya. B, ini kita adalah list. B itu list. Kalau A ini adalah sudah pasti dia array, karena dia ada fungsi NP, NumPy, array. Jadi ini adalah sebuah NumPy yang bisa untuk menampung sebuah array. Oke, nah kalau kita panggil dari A gitu ya, panggil A. Bedanya, share screen dulu. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi kalau array dia nggak pakai koma, kalau list dia pakai koma. Nanti akan ketahuan ketika nanti ada operasi matematika di sini. Misalkan kita tambahkan 1. Tambah 1. Ini ya. Tambah 1. Kalau kita panggil, maka array-nya dia akan berfungsi ditambah 1 semua. Dari yang array 1, 2, 3, 4 ini, 1 ditambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, dan seterusnya.
Sementara kalau yang ini kita tambahkan 1, dia akan error karena dia bukan array. Hanya sebuah list. Oke, saya panggil coba. Nah, dia akan error karena dia bukan array. Nanti setiap array pasti kita akan memanggilnya menggunakan ini, menggunakan np array. Nah, Oke, baik, Bang. array sendiri ini kita nanti ada array yang multidimensi. Multidimensi itu artinya dia ada lagi array di dalam sini ya, ada multidimensi apa? Artinya dua kolom, 2 baris gitu ya. 2 kolom, 2 baris. Misalkan ini ada array yang multidimensi. Multidimensi saya contohkan. Saya nggak pakai kacamata. Saya contohkan di dalam array ini ada array lagi. Ini kemudian 4, 5, 6. Ini array 2 dimensi ya. Kalau kita print, koma. Oh, ininya. Sorry. Bukan koma ya. Oke. Nah, kayak gitu. Ini
Nah, ini ada array yang 2 dimensi ya, 2 dimensi. Jadi 1, 2, 3, 4, bawahnya 4, 5, 6, 8. Ini array yang 2 dimensi. Kemudian ada array yang zeros. Zeros itu artinya dia array-nya kosong. C sama dengan zeros sama dengan, sorry, C sama dengan NP zeros dua koma tiga misalkan. Artinya 2 baris 3 kolom. Kita print C ya, print C, print C. Kita panggil, nah seperti ini. Ini array yang zero atau kosong, di mana ada 2 baris, kemudian 3 kolom. 2 baris, atas bawah, kemudian 3 kolom. Nah, kalau array yang nilainya 1, NP once. Misalkan 3,3. Ini ya. Dan kita panggil print D. Nah, ini adalah yang array 3 baris, 3 kolom dengan nilai 1 atau once. Di dalam array cuma ada nilai 0 sama 1. Di once sama 0. Kemudian ada yang random. Array yang random menggunakan np random titik rand ya. Kemudian 2 baris 3 kolom. Baris 3 kolom kita print. Oke. np random oh, kurungnya 1. Nah, ini array yang random. Random itu dia nilainya float ya. 0,0. Nah, di dalam array sendiri nanti ada operasi aritmatikanya, yaitu menggunakan plus minus kali Y. Nah, kalau menggunakan list itu tidak bisa dioperasikan karena dia bukan array. Bukan array, maka kita buat ini lagi ya. Misalkan ini adalah X gitu ya. X, di sini ada NP array-nya. Kita buat 10. Array 10, 20, 20. Kemudian kita buat Y-nya. NP array 1, 2, 3. Oke. Nah,
Kalau kita mau mengoperasikan, itu kan kita mau menjumlahkan sebuah array ya. Misalkan kita mau jumlahkan X plus Y. Ini ya. X plus Y. Oh, ini A sama dengan X plus Y. Kita print A-nya. Print A-nya, kemudian kita panggil. Nah, jadi artinya langsung terjumlah. 10 plus 1, 11, 20 plus 2, 22, 30 plus 3, 33. Coba kalau list, dia nggak akan mau dia. Kalau dia list, dia akan dioperasikan, dia nggak akan mau. Nah, untuk pengurangan juga sama. B sama dengan X min Y. Kita print B. Nah, seperti itu. 10 kurang 1, 9. 20 kurang 2, 18. 30 kurang 3, 27. Untuk perkalian, bisa juga C sama dengan X kali Y. Kita print C-nya ya. Print C. Kita panggil lagi. Nah, 10 kali 1, 10. 20 kali 2, 20. 30 kali 3, 90. X D sama dengan pembagiannya X dibagi Y. Kita print D ya. Ini untuk penjumlahan. Ini untuk pengurangan. Perkalian. Membagi. Kita panggil lagi. Nah, dia bisa. 10 bagi 1, 10. 20 bagi 2, 10. 30 bagi 3, 10 juga. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata. Rata X titik X titik min. Nah, rata-ratanya adalah 20 ya. Benar nggak ya? 10 rata-rata dari X ya. 10 tambah 20 tambah 30, 60 dibagi 3 sama dengan 20. Ya, benar ya? Kemudian kita menghitung nilai maksimal. F sama dengan X titik max. Max gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita print F. Print F. Ini untuk mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi. Dan yang tertingginya adalah 30. Kemudian untuk mencari ukuran dari array itu sendiri.
G sama dengan X titik shape. Kita print G-nya. Kita panggil. Nah, dia adalah 3 ya. Ukurannya kan karena 3. 3 array. 3 baris, karena dia 3 baris. Kalau dia ada 2 kolom, sorry ini 3 kolom ya, 3 kolom. 3 kolom. Kemudian untuk mengubah bentuk array. Mengubah, tadi adalah 3 kolom. Kita misalkan mau jadikan 3 baris. Menggunakan A sama dengan X, kita mau ubah jadi baris ya. Array shape. Tadinya itu ada 3 kolom, diubah ke 3 baris. Barisnya 3, kolomnya 1. Kemudian kita print A. Kita panggil lagi. Nah, jadi 10, 20, 30 tadinya ke samping, dia berubah menjadi 10, 20-nya, 30-nya ke bawah. Ini untuk pengoperasian dasar pada array. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada Nggak ada ya? pertanyaan teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya sih nggak terlalu diperlukan untuk data ini ya, data science, tapi ini pengoperasian dasar terlebih dahulu supaya nanti ketika kita menemukan sebuah data, kita mau mengoperasikan, kalau kita mau apa namanya? Kita ubah, mau kita filter, mau kita apa, mungkin menggunakan dasar-dasar seperti ini. Kita mau mencari data maksimal pada sebuah data, itu kita bisa pakai ini. Nah, NumPy ini hanya untuk data yang sifatnya dia numerik ya. Kalau nanti data tabel atau tabuler, itu menggunakan Pandas. Nah, ini hanya data-data yang sifatnya numerik, data angka saja. Oke, nggak ada. Kita lanjut untuk array kita. Halo Mas, Ya, nanya dong Mas. ya boleh. Nah, ini kalau misalkan data array-nya itu totalnya beda, error nggak Mas? Misal yang array X ini ada 4 atau lebih deh. Intinya di 2 array itu jumlahnya itu beda. Misalnya yang 15, yang 14 itu bakalan error nggak? Kalau nanti dioperasikan, dia bakal error karena dia nggak ini ya, vektornya nggak sama ya. Dalam kalau satu vektor misalkan ada 4 kolom ya, Iya. ditambahkan dengan satu vektor lagi yang cuman ada 3 kolom, itu nanti akan error untuk pengoperasiannya. Kecuali kalau nanti array dimensinya itu sama, misalkan 2 kolom 2 baris dikalikan sama yang arraynya 2 kolom 2 baris, itu mungkin bisa. Oke. Oke, makasih Mas. Ya, sama. Mas, mau nanya Mas, itu yang Y kenapa habis 3-nya harus ada koma? Kan kalau di atasnya nggak ada, itu kenapa harus ada? Tadi saya nggak pakai error soalnya juga. Yang mana deh? Yang Y, NP array, 1, 2, 3 koma kan? Kalau yang 10, 20, 30 tidak. Itu kenapa harus ada koma, Mas? Oh, ini. Heeh. Jadi karena Oh, sebuah nggak. objek nggak, kalau kayak koma pun nggak apa-apa sebenarnya. Oh, nggak apa-apa ya? Oh Nggak iya, apa-apa. iya, oke. Itu nggak apa-apa. Memang itu untuk membedakan kalau ini komanya dia ngikut gitu aja. Kalau ini sih nggak, komanya nggak ngikut Oh, gitu. oke, oke. Iya, berarti aman. Oke. Oke, kita lanjut ke
Slicing ya, indexing atau slicing. Sekarang kita mau memecah array ya. Dari sebuah array ini kan misalkan ini saya tambahin lagi, array-nya ada misalkan 40, ada 5 array ya. Ada 5 kolom. Dalam satu vektornya ada 5 kolom. Misalnya kita mau pecah-pecah nih. Mau kita indeks lagi, kita pecah-pecah. Itu kita gunakan, misalkan ini ada I. Di I ini kita mau pecah array-nya. Kita mau lihat array apa sih yang di pertama itu ya. Array yang pertama itu apa sih gitu. Dari X ini. Ini harusnya kan 10 ya. Nah, untuk array pertama itu kalau di array itu dia ini adalah kolom ke-0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti sini sudah ada 4, ada 5 kolom, tapi ini indeksnya dia adalah dari 0, dimulai dari 0. Misalkan kita mau cari apa sih array yang pertama, itu kita pakainya array 0. Karena yang pertama itu adalah nilainya 0 ya. Dari indeksnya itu adalah 0. Dari nomor yang ke 0. Oke, kalau kita mau print I. Nah, I-nya itu pasti adalah 10 ya. Sorry. Print I. Oh, ini sorry. Bukan R tapi X. X. X0. Sorry. X yang ke 0. Yang ke 0.
Nilai. Nah, oke, harus nonaktifin dulu. Ini kita mau cari, mau kita reshape ya, cari X, kita cari X 0-nya berapa sih? Dari ada di indeks ke 0 tuh ada angka berapa daripada array itu. Indeks ke 0-nya itu adalah 10 ya, indeks ke 0-nya 10 dari X ini tadi. Jadi di I dari array yang X di indeks ke 0-nya adalah angkanya adalah 10. Kemudian kalau kita indeks yang ke 1 sampai 4 ini ya, 1 sampai 4, sorry, 1 sampai 4 nih, di indeks 1 sampai 4 ini array-nya ada angka berapa aja gitu. Kita cari. Nah, di indeks 1 sampai 4 itu 20, 30, 40. Jadi hitungnya adalah dari 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nah, di 3 ini adalah sebenarnya adalah urutan yang keempat gitu ya. Indeks yang nomor 4, tapi dia dari ngitungnya dari 0, 0, 1, 2, 3. Di indeks yang keempat, dia berhenti. Makanya dia ada 40. Nah, kalau yang dari belakang gimana? Kalau dari belakang itu menggunakan minus. Minus 1. Minus 1. Minus 1 itu untuk menghitung array dari belakang. Nah, yang paling belakang adalah yang ini, 50. Oke, dari sini kemudian kita mau pakai array yang 2 dimensi misalkan. Kita mau ubah dari array 2 dimensi, kita mau slicing. Atau kita potong, kita ubah. Misalkan kita pakai NP array 10, 20, 30. Kita ganti aja lah ya, yang ini aja, yang Y. Kita pakai yang Y aja. Kita 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan lagi array keduanya, misalkan 4, 5, 6, misalkan gini. Nah, kita mau pakai Y-nya. Y sama dengan Y, sorry, ini IC ya. C sama dengan Y 0,1. Mau kita cari akses dari baris ke 0 atau indeks ke 0, kolom yang pertama. Kita coba rinci.
print C 0,1 C akses baris ke 0 kolom 1 baris ke 0 kolom 1 misalnya. C. Oh, kurang ini ya. Oke. Nah, baris ke 0 baris ke 0 kolom ke 1 berarti ini ya. Baris ke 0 kan kalau ini misalkan kayak gini kan ini ya. Baris ke 0 berarti di sini. 0 ini baris ke 1. Nah, baris ke 0 dia ngambil kolom ke 1. Kolom ke 1 berarti yang di indeks 1 itu adalah yang ini. Dari 0 ini 1, berarti ini 2. Hasilnya adalah 2. Sudah benar ya? Oke. Nah, kalau kita mau ambil misalkan AIJ, AIJK. Misalkan Y-nya kita mau ambil semua baris kolom kedua. Semua baris pada kolom kedua. Semua baris pada kolom kedua. Berarti semua baris kolom kedua. Kolom kedua berarti ini ya. Berarti 2. Misalkan berarti ini koma 2. Semua baris kolom kedua. Kita print kayaknya. Nah, 3 sama 6. Berarti semua baris, semua yang ada di baris ini, tapi kolom yang indeks kedua, maksudnya indeks yang kedua. Nah, indeks kedua kan ini 0, 1, 2. Nah, kita ambil barisnya, berarti 3 sama 6. Mungkin itu untuk sampai, nanti untuk dasarnya ini aja. Kalau mau lanjut, nanti silahkan nanti ada dikembangin sendiri ya, kalau sampai. Teman-teman kalau untuk penghitungan array paling cuma sampai sini aja sih. Mau dikembangin, mungkin mau buat 10 array, mau di slicing, mau di indexing, nah, nanti bebas. Lagi dasarnya sih pakai ini aja sih rumusnya. Oke. Nah, nanti pada prakteknya, kalau kita sudah dapat data, nanti kan kalau data kan biasanya kan itu dari NumPy itu kan adalah data yang sifatnya tabuler ya. Nah, itu caranya itu nanti menggunakan pandas untuk mengolah. Nah, data itu untuk apa sih nanti sih? Data itu nanti itu
kita pelajari struktur datanya. Misalkan datanya bentuknya Excel atau tabuler, database atau yang dalam bentuk teks ataupun gambar. Nah, kemudian data itu nanti banyak tipenya. Ada yang jumlah barisnya kita observasi, jumlah kolomnya ada berapa. Nah, itu ada data yang sifatnya numerik, kategori, teks, dan tanggal ataupun boolean ya, perulangan pilihan true atau false. Nah, nanti data itu pasti ada missing-nya atau kita klasifikasikan kualitas datanya. Kemudian ada data yang mungkin ada yang hilang, kayak kemarin tuh kayak data mahasiswa misalkan. Ternyata ada salah satu nilai-nilai dari mahasiswa itu yang hilang. Bagaimana itu? Nah, itu nanti kita anggap sebagai data yang missing atau data yang hilang, nggak bisa kita pakai atau kita eliminasi. Kemudian nanti ada data outliers. Data outliers itu nanti ada data yang nilainya ekstrim. Nanti banyak ya, nanti kita ketemu mesti waktu nanti praktek itu ada banyak data yang seperti ini, nilainya ekstrim. Misalkan ada yang dia paling tinggi sendiri atau paling rendah sendiri. Nah, itu apakah itu bisa kita kelompokkan dalam kualitas data yang bagus misalnya. Nah, kemudian ada yang data yang duplikat, ada yang inkonsistensi, itu banyak. Kayak misalkan yang data inkonsisten itu kayak yang male, kemudian male kan laki-laki ya, tapi ada juga yang male M atau apa gitu. Kode-kode itu jadi data yang tidak konsisten. Nah, itu kita juga perlu koreksi. Nanti banyak itu pengoperasiannya menggunakan pandas nanti. Nah, kalau ini kan cuma sifatnya data yang numerik aja. Data yang numerik. Mungkin sampai sini kali ya. Nanti untuk pandasnya mungkin minggu depan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas atau mau diskusi, silahkan. Dia pakai konsep matrix ya, Bang? Iya, kalau ini kan matriks ya. Nanti ini sebenarnya matematika banget sih ini. Kalau saya kan sebenarnya kalau matematika itu lemah ya, nggak pernah ngoperasiin gitu. Berarti tuh ordonya tuh sama semua ini dari data array-nya tuh. Kenapa? Ordonya itu kayak misalkan kayak tiga kolom, 3 baris gitu harus sama semua ya tadi. Iya, Hmm. kalau mau kita operasikan kan, kalau metrik kan harus sama ya. Kalau nggak sama, biasanya kan dia error ya. Mm-mm. Iya. Dan matriks itu kalau dia sebenarnya nanti kalau perkalian matriks itu kan misalkan saat ada rumusnya gitu ya, 1 kali berapa tambah berapa kali tambah berapa gitu ya. Misalkan kayak ini nih, matriksnya 1, 2, 3 nih, satu vektor nih, 1, 2, 3 kali 4, 5, 6. Itu kan nggak 1 kali 4 harusnya. Ya kan 1 kali 4 Ditambah tambah ini 2 dikali berapa gitu ya. ya. 2 kali 5 ditambah 3 kali 6 kalau nggak salah. Pokoknya gitu ya, kayak gitu cuma operasi matematika. Cuma kalau di matematika saya kurang gitu ini. Ini sebenarnya nanti konsep ini nih sebenarnya nanti dipakai di saat ini membuat machine learning biasanya. Hmm. Logika algoritmanya untuk machine learning. Hmm. Cuman kalau di data science kan ini cuma buat ini aja sebagai dasar patokannya aja kalau kalian kayak begini. Nanti ketika nanti dia dipakein pandas data yang sifatnya tabuler, nanti kalau di perkalian, penjumlahan nanti kan beda cara penerapannya beda. Cuman dasarnya sih hampir sama. Oke. Mungkin itu kali ya, Bu. Oke, udah. Yang lain gimana? Mau ada yang menambahkan? Ada yang mau nambahkan nggak?
Nanti kalau sudah dipandas sih ada kayak pengoperasian tabel gitu ya. Hmm. Dan download tabel nih. Nanti Hmm. data itu kita sorting. Misalkan, oh ada yang kita eliminasi datanya karena dia nggak sesuai. Ada yang kita koreksi, ada yang kita apa namanya tuh koreksi, kita tambahkan atau gimana itu kayak kayak pandas. Karena dia sifatnya sudah tabuler. Kompleks. Sebenarnya banyak sih. Kalau data science itu data analitik sebenarnya banyak Hmm. cabangannya gitu ya. Hmm. Kita juga sebenarnya nggak baru belajar gitu. Ini udah disuruh jadi mentoring aja. Eleh, kalau Apa belajar nggak bohong? mungkin Karena bisa mendeteksi Biasanya error. ketika belajar tuh biasanya mengajarkan lebih cepat bang. Mantap itu bang. Ya ya, berasa ini sih ya, jalan bareng sih ya Bang Daniel. Nggak apa-apa itu. Nggak ada orang yang belajarnya ngajar-ngajarin doang jadi paling pintar ada bang. Itu emang Hmm. pengulangan itunya. Hmm. biasanya kan kalau kita kan neliti itu pakai software. Ini juga Python juga baru sebenarnya baru ngelihat oh ini gini. Baru gitu, baru orang dulu jadi pas tuh pengkodingan gitu saya nggak belajar dan belajar ini, bahkan cuman PHP cuman buat nampilin doang gitu. Lebih lebih susah mana Bang? Python sama PHP. Lebih susah PHP sih. Oh gitu. Serius. Lebih susah lebih susah PHP. Soalnya Sebenarnya di Python itu lebih enak sebenarnya, lebih singkat-singkat gitu. Asalkan kita tahu ininya, tahu apa sih, eee, sintaksnya. sintaksnya aja gitu. Oke. Ini Python si kayak apa? Ayo ayo. Enggak, Python kayak paling basic bang. Maksudnya benar-benar paling dibikin gampang bang. Nggak ada apa Oh titik koma nggak kadang nggak pakai bisa gitu gitu kan. Kalau yang lain kan iya. harus nggak ada Heeh, titik heeh. koma error gitu. Oh. Tapi ini Python kan sebenarnya ini ya apa emang full buat back end ya atau buat API ya? Halo? Iya, Oh iya. it ya dia memang sebenarnya back end ya dia ya, sebenarnya. Powerful-nya di Hmm. back end sebenarnya. Kalau apa namanya, kayak buat machine learning kayak gitu-gitu pakai Python sih. Tuh, ada yang nanya tuh, tapi case sensitif juga, Pak. Case sensitif di ini ya, di nama filenya ya, Bang ya? Bener gak? Iya, di nama filenya aja. Iya. Nah, kemarin kan saya sempat belajar sedikit ya, di ya dari YouTube sih. Mhm. Eh misalkan dua apa? Dua nama filenya itu ada dua kata nih. Misalkan ini kan untuk saat ini kan main.py kan. Heeh. Misalkan ada kasus apa ya? Ya intinya dua kata itulah. Kan di video yang saya tonton tuh semalam tuh dia itu ngerekomendasiin pakai underscore. Underscore ya? Iya, misalkan eh, perhitungan underscore apa gitu. Nah, bisa nggak dia itu pakai apa sih camel case gitu? Pernah nggak? Pernah coba nggak bang? Kalau nama filenya itu camel case. Oh, nggak pernah sih. Kalau kayak ini sih kayaknya saya kalau di Python ya, saya tuh seringnya malah dengan besar kecilnya itu. Misalkan kayak main, terus nanti yang kata keduanya tuh saya gedein lagi itunya. Oh iya itu. Heeh, Oh, berarti nggak ini ya nggak pernah pakai underscore ya? nggak pernah saya. Oh, Malah malah bingung kalau pakai underscore. ya berarti intinya emang nggak boleh pakai spasi kan nama filenya itu kan? Iya, nggak boleh pakai spasi. Oke. Python bang kalau di cyber security di Kali Linux banyak dipakai juga bang. Misalkan buat buka simple server, terus buat free thread escalation gitu ya, Hmm. macam-macam sih. Iya, kepake. Tapi
Kalau saya ya tadi, maksudnya tahu basic-basicnya aja, tahu gimana langsung cara makainya, yang penting jalan. Walaupun kalau kita misalkan nyerang satu komputer nih, itu kan kita nggak tahu nih komputernya apakah ada Python atau enggak. Nah, kalau nggak ada Python, adanya GCC ya terpaksa pakai GCC gitu-gitu sih, Bang. Tahu apa, Mas, taunya si komputer itu ada atau nggak ada si Python itu gimana, Mas? Ya ada Python min version aja. Kan kita kan intinya pastinya udah berhasil ngambil alih nih. Kita biasanya contoh misalkan kita berhasil masuk terus dapat www data gitu kan ya. Itu kan kita udah dapat akses dalam. Kalau kayak gitu berarti kita ini dulu panggil shell-nya dulu. Habis dipanggil shell-nya ya kita tinggal itu aja Python-nya ada nggak? Python atau Python 3-nya ada atau enggak? Ya Oh, kalau nggak ada yang ada apa gitu. Nah, oh gitu gitu. biasanya kan kita cari buat preferred cancellation. Karena kan Oh, case-nya beda-beda. Tapi udah lanjut sih itu udah teknik lanjut kan. Nomor satu kan kita biasanya nih kalau misalkan cyber security ketika kita masuk ada aplikasi atau enggak kan. Kalau ada aplikasi ya kita coba masuk dari aplikasinya atau masuk dari port-port tertentu. Nah, intinya dari semua itu kita coba cari tahu bagaimana kita bisa masuk sistem. Nah, kalau udah masuk ke sistem, contoh dapat tadi www data, berarti dari www data itu kita coba eskalasi ke root gitu. Tapi udah agak susah lah itu ke situ-situ ya, Bang. oke. Ya, gitu. Buat sedikit itu aja gambaran, jadi Python kepakainya buat banyak juga, Iya, nggak cuma iya. buat coding ya. Gitu. Oke. Iya. Sebenarnya kalau kita tahu konsep untuk ini apa namanya, untuk data science ya, misalkan itu kita sebenarnya dari ChatGPT itu kita cuma cari data, misalkan cari data tentang penjualan, misalkan di time series-nya tanggal-tanggal tertentu ini laku. Gitu. Nah, ketika nanti diolah pakai Python itu nanti dia akan merekomendasikan, oh ini di tanggal sekian loh ininya pembeli banyak kita harus apa gitu. Ada itunya tuh. Nggak kayak ChatGPT. Tadi kemarin nyoba-nyoba, oh ternyata bisa juga. Sebenarnya lebih enak sih saat-saat ini. Kalau dulu kan kalau kita mau neliti pakai software tertentu aja. Kalau sekarang udah dimudahkan, nggak perlu beli software, asalkan kita tahu sinteksnya, walaupun nyontek dari ChatGPT nih, tahu maksudnya lah, misalnya tahu bikin prompt-nya, kita masukin sinteksnya itu ke Python, diolah, jadi. Gitu. Oke, untuk hari ini udah kali ya. Jangan lupa kerjain pretest, Bang. Oh iya, pretest sekali. Iya tuh pertemuan 3 udah dibuka. Tadi saya Kalau nanya sama Pak siapa tadi, Pak siapa namanya? Ini mau matiin dulu ya. Ya iya, matiin aja record-nya. Nanya sama